Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis statistika industri kami dengan judul Pengaruh Pendapatan Orang Tua dan Jumlah Layanan Kesehatan Terhadap Stunting Anak. Studi kasus ini kami fokuskan pada data di Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Kami mengangkat topik ini karena isu stunting merupakan masalah krusial yang berkaitan erat dengan masa depan generasi bangsa. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya dan saya, Jingga Amelia Putri, dengan NIM 1020624051. Dengan saya Umri Litaya dengan NIM 102062430010. Saya Kesha Azara Putri dengan NIM 1020624007. Dengan saya Muhammad Satya Fansyah dengan NIM 102062430008. Baik, next. Di latar belakang penelitian ini didasari oleh fakta bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis. Tingginya angka stunting mencerminkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kami menyoroti ada dua faktor utama. Faktor pertamanya adalah faktor ekonomi. Kami menggunakan upah minimum kabupaten atau kota sebagai indikator kemampuan ekonomi keluarga dalam menyediakan gizi yang layak. Yang kedua, ada faktor kesehatan. Kami melihat ketersediaan fasilitas kesehatan atau Vaskes yang seharusnya berperan vital dalam pencegahan. Urgensi dari riset ini adalah menggunakan pendekatan berbasis data untuk melihat sejauh mana kedua faktor infrastruktur dan ekonomi ini benar-benar berpengaruh secara statistik. Next. Di slide ini, untuk metodologi, kami menetapkan variabel penelitian sebagai berikut. Variabel bebas X1 adalah upah minimum, kabupaten atau kota, UMK. Variabel bebas X2 adalah jumlah fasilitas kesehatan, dan variabel terikat Y adalah prevalensi stuntingnya. Objek penelitian kami mencakup 38 kabupaten per kota atau kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang kami gunakan adalah data sekunder yang valid dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Survei Status Gizi Nasional atau SSGI tahun 2022. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif. Mari kita lihat dari gambaran umum datanya. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, rata-rata UMK di Jawa Timur berada di angka 2,54 juta. Namun, perhatikan standar deviasinya yang cukup tinggi, yaitu sekitar 800.000. Ini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang lebar antar wilayah. Sementara itu, rata-rata prevalensi stunting berada di angka 19,12% dengan rentang yang sangat bervariasi, mulai dari yang terendah yaitu 4,8% hingga yang tertinggi mencapai 34,9%. Variasi data ini sangat layak untuk kita analisis lebih dalam. Lanjut. Visualisasi data untuk melihat pola hubungan awal, kami menggunakan scatter plot. Pertama, grafik kiri yaitu UMK versus stunting, terlihat pola titik-titik yang menurun ke arah kanan. Ini menunjukkan hubungan negatif dengan korelasi sedang. Artinya, secara visual, wilayah dengan UMK tinggi cenderung memiliki angka stunting yang lebih rendah. Kemudian yang bagian kanan itu adalah grafik Vaskes kesehatan versus stunting. Pola datanya menyebar acak dan cenderung membentuk garis landai. Hubungannya positif, namun sangat lemah. Ini memberi indikasi awal bahwa sekedar banyaknya jumlah fasilitas kesehatan tidak serta-merta menurunkan angka stunting secara langsung. Kemudian kita masuk pada regresi linear berganda. Nah, selanjutnya kami melakukan perhitungan regresi linear berganda. Persamaannya terbentuk adalah Y sama dengan 25,39147 dikurangi dengan 3,80 dikalikan 10 pangkat min 6 dari X1, kemudian ditambahkan 0,002479 dari X kedua. Kemudian interpretasinya adalah konstanta 25,39 adalah jika tidak ada UMK dan Vaskes, stunting diprediksi sebesar 25,39%. Kemudian koefisien UMK yaitu min 3,0
0,80 dikurangi 0,6 bernilai negatif, artinya peningkatan UMK cenderung menurun angka stunting. Kemudian pada koefisien Vaskes dengan nilai 0,024 bernilai positif, namun perlu dilihat lagi signifikansinya. Bisa di next. Kemudian kita masuk pada uji signifikansi, di mana uji signifikansi ini adalah bagian terpenting dari analisis statistik kami. Pada bagian uji F, yaitu uji stimulasi, nilai signifikansinya adalah 0,023 alias di bawah 0,05. Kemudian uji parsial, yaitu uji T, UMK X1 dengan nilai P mean value terdapat 0,010 dan juga nilainya terdapat di bawah 0,05 berpengaruh signifikan negatif. Pada Vaskes 2 atau X kedua, nilai P mean value-nya adalah 0,101, yaitu lebih besar dari 0,05, artinya tidak terpengaruh signifikansi. Koefisien determinan atau R2 bernilai sebesar 0,193. Variabel UMK dan juga Vaskes mampu menjelaskan 19,3% variasi stunting, sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Baik, selanjutnya, agar hasil regresi tadi valid dan tidak bias, kami juga melakukan uji asumsi klasik, di mana di sini kami menguji normalitas residual menggunakan Superowil, kemudian ada uji heteroskedastisitas menggunakan Bruce-Pagan, FP value, kemudian menggunakan uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson, dan juga uji multikolenialitas menggunakan VIF. Di sini dapat disimpulkan bahwa pada uji normalitas, data residual berdistribusi normal. Dan juga pada heteroskedastisitas tidak terjadi ketidaksamaan variansi, di mana dapat dilihat signifikan 0,680 yang dimana lebih dari 0,05. Dan juga pada uji multikolenialitas bahwasanya tidak ada korelasi antar variabel bebas, di mana VIF kurang dari 10. Dan juga terakhir, autokorelisasi bahwasanya tidak ada autokorelisasi, di mana terbukti pada Durbin-Watson sama dengan 1,62 yang mendekati 2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi kami dinyatakan layak secara statistik. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Setelah kita menganalisa data secara statistik, kami menyimpulkan bahwasanya terdapat dua faktor yang kita bahas tadi yang berpengaruh pada prevalensi stunting yang ada di Indonesia. Yang pertama ada faktor ekonomi yang terbukti bahwa UMK berpengaruh signifikan. Tingkat upah yang lebih tinggi ternyata meningkatkan daya beli masyarakat untuk kebutuhan gizi dan sanitasi. Tentunya itu adalah langkah krusial untuk mencegah stunting. Sedangkan dalam faktor kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan ternyata tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini ditunjukkan bahwa sekedar menambah jumlah bangunan secara fisik ternyata tidak efektif tanpa diimbangi dengan kualitas layanan kesehatan dan juga pemerataan tenaga kesehatan yang baik. Sebagai kesimpulan, kami menganalisa secara simultan bahwa faktor ekonomi dan infrastruktur kesehatan berpengaruh terhadap stunting. Namun secara parsial, hanya faktor ekonomi saja yang berpengaruh dan juga memiliki dampak signifikan serta menurunkan angka stunting yang ada di Jawa Timur pada tahun 2022. Kemudian, upaya penanganan stunting ternyata juga harus memerlukan pendekatan terintegrasi antara peningkatan kesejahteraan ekonomi dan juga optimalisasi kualitas layanan kesehatan. Jadi, tidak hanya jumlah layanan kesehatan, tapi juga kualitas layanan kesehatan yang perlu ditingkatkan. Jadi, rekomendasi kami adalah upaya peningkatan stunting juga memerlukan pendekatan terintegrasi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan juga fokus pada layanan kesehatan bukan hanya untuk menambah jumlah bangunannya saja. Sekian dari hasil analisa statistik dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.